Halo, halo. Apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, akhirnya kita tahu juga apa yang terjadi sebenarnya di belakang ini, ribut-ribut 300 eh, 300 triliun yang disebut Pak Mahfud MD, dan kita mulai dapat gambaran bagaimana posisi eh, DPR, posisi partai-partai politik setidaknya tercermin itu dari rapat kerja antara Komisi 3 dengan PPATK yang berlangsung kemarin ya. Karena harusnya Pak Mahfud MD itu datang kemarin hari Seninnya harusnya, tapi kan batal. Jadi yang dipanggil akhirnya Kepala PPATK. Dan saya melihat di situ bahwa hampir semua ini kompak ini, DPR melihat bahwa yang jadi masalah ini Pak Mahfud MD gitu, yang tidak punya kewenangan sebenarnya membocorkan itu. Kira yang dipersoalkan bukan soal prosedur. Jadi memang mungkin DPR tersinggung kenapa nggak lapor ke mereka. Kan Mhm. kalau PPATK lapor ke Komisi 3 itu bisa jadi transaksi juga. Siapa yang mesti dipanggil, siapa yang mesti di Hmm. Hmm. highlight. Kan itu kira-kira. Jadi kalau saya bayangkan misalnya saudara Ivan yang ya mungkin integritasnya rada benar itu, dia menganggap bahwa mending dibocorin lewat Mahfud tuh karena Mahfud juga ex officio adalah apa Ketua namanya ketua oversight ya komite di ketua situ kan. ya ketua komite tidak pencegahan dan pemberantasan TPPU namanya. Ya. Ya, TPP tindak pidana pencucian uang itu. Jadi sebetulnya ini kan cuma soal uh, uh, kita sebut aja seksinya isu ini. Hmm. Jadi kalau ternyata PPATK memilih membocorkan itu pada Pak Mahfud, atau bukan membocorkan, sebetulnya adalah hak Pak Mahfud untuk mengetahui keadaan itu, lalu Ya, ya. Mahfud membocorkan itu pada pers, Hmm. itu menunjukkan bahwa memang ini disengaja untuk diucapkan. Hmm. Sebab kalau lewat DPR itu kan prosesnya lama tuh, dan Hmm. DPR fraksinya macam-macam. Jadi kelihatannya DPR cemburu aja bahwa yang pertama kali tahu isu itu adalah Pak Mahfud. Dan Ya. Pak Mahfud kan memang ada di situ, jadi dia pasti tahu lah. Jadi Hmm. kalau DPR protes sekarang itu, ini prosedurnya apa? Kan nggak ada fungsi PPATK ini atau Hmm. Hmm. KPPU itu untuk membocorkan itu. Karena ini ada rahasia negara tuh. Di mana rahasianya? Hmm. Kalau betul-betul udah tercium bau korupsi di situ, atau bau penyelewengan, atau bau manipulasi. Jadi Ivan ini sebagai kepala PPATK juga terdesak sebetulnya. Padahal sebetulnya kalau kita ingat dari awal memang dia niat kok untuk membocorkan itu kepada Pak Mahfud. Jadi terlihat bahwa kebakaran jenggot nih DPR tuh. Ya. Kecuali ini memang hal yang dari awal mau disodorkan ke DPR. Jadi kita mesti anggap bahwa PPATK juga nggak percaya lagi pada DPR untuk hal yang bersifat strategis. Jadi terpaksa dia pakai Pak Mahfud. Dan Mahfud menangkap itu. Mahfud juga merasa bahwa kalau lewat saya itu pasti lebih efisien untuk Hmm. menimbulkan kehebohan. Kalau di DPR kan ya saling tutup menutupi lah. Ya, Karena ya. karena itu kita juga mencurigai ini 360 T ini juga sangat masuk akal kalau terlibat di situ partai-partai yang mencuci uang di situ, dan partai-partai itu punya fraksi di DPR atau punya Hmm. punya kursi DPR, kan itu mereka marah sama-sama itu kan. Jadi Ya, ini cuma ya. hipotesis untuk kita terangkan. Lain kalau misalnya hal yang sangat substansial, kan mestinya DPR mengatakan oke, okay, terima kasih kami sudah dibantu sehingga publik langsung mengetahui, tinggal CC ke kami lah laporan itu. Kan mestinya begitu DPR kan. Masa Hmm. dia jadi arogan mesti lapor ke dia dulu tuh. Padahal kita tahu kombinasi dari partai-partai yang ada di situ dengan mudah bersepakat untuk memeras kembali tokoh-tokoh yang dilaporkan oleh PPATK. Kan begitu yang sering terjadi itu. Begitu dia tahu dia terus balik tuh kan, itu nggak benar lah itu. Karena itu udah bagus lah Mahfud yang menjadi sahabat masyarakat sipil. Oke, tapi Anda menarik ini soal lapor-lapor, karena tadi justru ada pertanyaan. Saya ingat tanya dari Arteria Dahlan, dia menanyakan, ini datanya banyak sekali, kenapa ya kasus ini tidak tidak yang kok nggak ada yang terungkap, kata dia begitu. Dia malah mencurigai jangan-jangan justru data-data PPATK itu dipakai oleh para penegak hukum untuk meras orang-orang yang bermasalah itu justru begitu. Tapi sementara Anda juga lihat ini kemungkinan juga dipakai transaksi DPR juga. Ya kita tahu lah ini kalau Komisi 3 kan udah terkenal lah itu main-mainin kasus atau tukar tambah kasus lah. Jadi udah betul itu PPATK itu bocorin ke publik melalui Pak Mahfud, karena Mahfud nggak mungkin memeras orang yang dilaporkan oleh PPATK kan. Kan Mahfud orang yang berpikir reputasi politiknya masih panjang. Nah itu dia ingin bersahabat dengan
masyarakat sipil tuh. Jadi kita dorong aja Mahfud supaya perkuat aja reperkusinya agar orang paham bahwa ini kasus yang betul-betul di dalamnya ada kecurigaan kriminal yunto politik. Kan itu dasarnya tuh. Nah kalau DPR misalnya anggap itu biasa-biasa aja, ngapain dia bereaksi tuh? Dia bilang aja, oke, terima kasih Pak Mahfud, tapi nanti ajak kita ya supaya ada pertanggungjawaban publik melalui DPR tuh. Tapi nggak ada juga, nggak ada soal tuh. Mahfud punya semacam hak istimewa lah untuk mengucapkan itu. Ya, ya. Nah, dan kalau dari rapat yang berlangsung kemarin itu, kita akan tahu apa yang terjadi pada tanggal 29 Maret ya, karena rencananya kan akhirnya Pak Mahfud sebagai ketua komite tadi dia akan diundang gitu. Bahkan karena Ibu Sri Mulyani juga sebagai anggota juga akan diundang di situ. Nah, tapi dari situ pun kita tahu apa yang akan terjadi, dan kita pernah ingat kan bagaimana pengalaman Pak Mahfud ketika ribut-ribut kasusnya Ferdi Sambo pada waktu itu. Dan diundang, dan Pak Mahfud juga dipanggil oleh Komisi 3, dan di situ kemudian justru malah Pak Mahfud menggunakan itu sebagai panggung. Saya kira ini menarik untuk mengamati nanti tanggal 29 itu apakah tetap bisa, kalau Ivan mungkin terlampau junior memang ketika berhadapan dengan PPATK, dan mereka memang kemarin tidak terlalu menyerang Ivan. Ada 1-2 yang menyerang gitu, tapi mereka memang yang menjadikan target Pak Mahfud kelihatannya. Iya, saya melihat tuh apa berani mereka hajar Pak Mahfud kan. Lain lagi tuh komposisinya kan. Dan saya tetap melihat bahwa kasus ini bagian dari biografi politik Pak Mahfud untuk investasi nilai ke depan kan. Jadi Mahfud juga pintar, dia tahu bahwa ya mending saya gedein ini jadi kausa celebre supaya saya tetap diingat sebagai orang yang masih punya integritas. Dan itu memang betul. Saya nggak tutup itu bahwa Mahfud punya ambisi, ya pastilah. Tetapi poin kita adalah Mahfud memanfaatkan atau menggunakan dengan bagus isu 360 triliun ini untuk mengingatkan bahwa ada masalah besar pada bangsa ini. Dan di situ dia bertindak sebagai negarawan, merangkap whistleblower tentu. Tapi tetap Mahfud adalah seorang politisi yang cukup paham lah lika-liku politik di DPR. Dan kita akan lihat kalau Mahfud dipanggil ke DPR, maka itu akan jadi panggungnya Mahfud, bukan panggungnya Komisi 3 tuh. Ya. Angkanya 349 Bung Rocky yang sekarang 349 ya. Ya, dari 300 sebelumnya, dan kemudian disebut Pak Mahfud itu 349. Tapi sejak awal kita melihat kalau orang mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan juga apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud dalam kasus-kasus besar sebelumnya, sebenarnya kita tahu kemana arahnya Pak Mahfud itu, dan saya kira masyarakat sipil juga paham soal itu. Makanya kemudian saya tidak terkejut kalau kemudian dukungan terhadap Pak Mahfud itu luar biasa besar sekarang ini gitu. Tapi kelihatannya di Komisi 3 ini mencoba membalik itu kan. Ya itu saya tahu, karena tukar tambah belum terjadi kan. Ini juga memeras headline doang tuh. Tapi kalau kita lihat awal peristiwa ini, kan saya bisa bayangkan Mahfud yang minta kira-kira ini ada apa yang selama ini belum saya tahu tuh. Bertemulah dengan Ivan, ini dalam pikiran saya. Lalu Ivan menganggap oke, ada hal sebetulnya yang dari awal udah disodorkan pada Menteri Keuangan. Dan Ivan karena dia menganggap ini kok nggak ada reaksi, maka dia ingat bahwa ada Pak Mahfud yang sebetulnya bisa jadi corong tuh. Jadi memang ini upaya yang bagus dari Ivan dan Pak Mahfud untuk gedor kesadaran publik tuh. Jadi itu nggak perlu melalui DPR. Ngapain melalui DPR? Kan bisa langsung aja kan. Karena potensi kejahatan sudah diketahui. Kalau melalui DPR, nanti potensi kejahatan itu berubah menjadi potensi transaksi lagi kan. Dan itu kita hafal model itu. Jadi Mahfud memang mengambil risiko, dia pasti akan dicaci atau segala macam, tetapi dia tahu bahwa ini adalah hal yang seksi untuk diungkapkan. Nah, keseksian itu karena dia tahu bahwa Ivan itu jujur melaporkan ke dia bahwa ini kasusnya ini ada potensi di dalamnya, ada pidana apa, pencucian uang misalnya tuh. Jadi Mahfud paham itu, dia ambil aja, terus dia sebutin aja kan kasus itu. Yang kebakaran jenggot pertama ya Sri Mulyani ya bukan peran jenggot, Bu Sri Mulyani nggak punya jenggot. Ya, kalau kita coba misalnya dihapus 300 triliun itu, tapi kan fakta-fakta adanya kasus Rafael Alun Sambodo, kasus Andi Pramono kepala bea cukai di Makassar, dan juga kepala bea cukai di Yogyakarta, dan sekarang ini banyak sekali kasus-kasus yang muncul belakangan ini. Saya kira tetap saja tidak bisa menafikan bahwa memang banyak sekali kasus-kasus yang ini terkesan ada pembiaran gitu ya. Data-data itu kan harusnya, ya kalau menggunakan bahasa dari Pak Ivan yang menyatakan itu penyidik asalnya, harusnya kan juga mereka juga melakukan follow up itu, karena seperti kita tahu sampai sekarang ternyata dalam kasus seperti Rafael Alun Trisambodo ini kan by accident, karena anaknya saja, karena anaknya menganiaya seorang remaja yang lain. Kalau enggak mungkin dia sampai
bisa sampai pensiun, ini nggak terbongkar juga kasusnya. Kan itu kita mesti lihat pretext, latar belakang dari kasus Ya, ini, ya. terbongkarnya soal dan soal Aniaya. custom ini, soal pabean ini kan. Jadi sebetulnya Mahfud ngerti bahwa ini dalam konteks yang lebih luas lagi tuh. Nah, kalau itu tidak ada konteksnya, mungkin Mahfud merasa ya nggak penting juga ini, toh nanti menguap juga. Tapi Pak Mahfud tahu bahwa kita lagi sibuk mempersoalkan korupsi di Dirjen Pajak, korupsi di Bea Cukai. Jadi ini satu paket aja. Nah, bagi DPR, ya mestinya dia tahu bahwa ini juga paket, bukan sekedar soal teknis pelaporan. Nah, kenapa DPR nggak lakukan tindakan yang lebih jauh untuk mempersoalkan Departemen Keuangan dalam soal pajak dan bea cukai? Kan itu juga nggak dilakukan. Jadi kelihatannya agak norak juga di DPR ini mau cari-cari kesalahan Mahfud, padahal Mahfud tahu bahwa apa yang dia ucapkan itu yang ditunggu oleh publik, karena publik ingin membongkar lebih jauh dari sekitar kasus Rubicon itu kan. Jadi itu yang saya kira PPATK juga dengan satu keberanian mengatakan atau menyimpulkan bahwa udah sekaligus aja deh dibuka daripada dicicil tuh. Jadi itu pentingnya, mesti dilihat konteks itu tuh. Saya berbeda pandangan dengan teman-teman saya yang ada di DPR yang mempersoalkan kan yang dipersoalkan tabiat Ivan dan tabiat Mahfud kan sebetulnya. Ya, dan legal formal ya, legal formalnya. Iya, legal formalnya apa, urusan apa legal formal kalau di depan kita kasus yang besar itu sudah memungkinkan publik menghubungkan bahwa yang ada di Dirjen Pajak itu cuma gerak kecil, yang ada di Bea Cukai gerak kecil, dan gerak besarnya yang diucapkan oleh Pak Mahfud. Mahfud ngerti itu tuh, itu aja sebetulnya poin dasarnya. Yes, oke. Jadi tetap ya harus ditambah nih sahabat, kekuatan dari sahabat Mahfud MD ya. Iya, saya lagi kampanye nih. Saya lagi di Papua nih, di Sorong nih. Karena hal itu juga dibicarakan di kalangan akademisi nih. Saya habis kasih ceramah di beberapa kampus yang berkumpul untuk membicarakan soal-soal yang lagi heboh di Jakarta tuh. Dan mereka menganggap bahwa oke, kita sama-sama jadi sahabat Mahfud MD. Karena saya bilang saya sahabat Mahfud dalam soal ini ya. Dalam soal lain mungkin enggak tuh. Tapi ini yang betul-betul lagi jadi seksi, dan kita mesti dorong Pak Mahfud. Kita beri perlindungan argumen pada Pak Mahfud, sekaligus memberi moral suasion, memberi pengaruh moral supaya Mahfud jalan terus saja kan. Dan saya percaya Mahfud tahu bagaimana memanfaatkan momentum itu, gitulah. Yes, oke. Jadi jangan khawatir ya bahwa nanti Pak Mahfud MD tanggal 29 itu juga akan masuk angin ketika bertemu dengan teman-teman DPR ya. Iya, saya menganggap ya Pak Mahfud kan kadang-kala juga dia sedikit bercanda. Jadi dia dengan santai akan masuk di situ. Dan dia tahu kamera mana yang mesti dihadapi itu kan. Supaya headline-nya keluar. Kan begitu tuh. Yes, karena ketidakpastian politik hari-hari ini juga memungkinkan Mahfud berpikir strategis tentang posisi dia di dalam kabinet. Yang sangat mungkin juga muncul sebagai aktor politik bila keadaan menjadi berantakan itu. Kira-kira begitu. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Kita dorong Pak Mahfud dengan moral ya, kekuatan moral 0% ya. Yes, oke, maju terus Pak Mahfud ya.